Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Ilahi bahwasanya dalam masa tua saya, karena 76 tahun, saya masih punya banyak saudara ya, yang seiman, ya, yang menaruh hati dalam perjalanan mencari ridhonya Allah. Hingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dari luar kota, insya Allah itu di dalam catatan Ilahi karena didampingi para malaikat itu ya. Itu yang pertama saya syukurin. Yang kedua, saya bersyukur karena sampai detik ini hampir setiap minggu saya masih diperkenankan oleh Allah untuk menyampaikan tauziah saya, menyampaikan firman-firman Allah ini lewat YouTube ya. Makanya diikutin saja YouTube. Kadang-kadang saya sambil tiduran saja saya rekam gitu, nanti saya edit dan jadi untuk saya itu sebuah karunia yang tidak semua orang ya memiliki kesempatan atau dikasih kekuatan, kemampuan untuk menguraikan itu tadi. Nah, saya syukurin gitu. Khususnya pada pagi ini saya syukurin masih bisa berkumpul ya kembali, dan saya melihat wajahnya semua ceria. Ya, pagi ini mudah-mudahan akan menjadi oleh-oleh untuk dibawa pulang ya, dan sudah didengar oleh ibu-ibu, bapak-bapak, mereka nanti yang dengar sudah biasa sehari-hari, tapi Anda tidak paham maksud daripada masing-masing itu. Makanya saya mencoba membuat judul, raihlah oleh kita dalam sisa hidup itu 5 ah. Belakangnya tuh ada kata-kata ah ya. Untuk dapat tempat yang terpuji. Oke, 5 ah ya. Nah, 5 ah itu apa? Saya uraikan satu-satu ya. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh dari Bima Sakti. 5 ah itu, yang pertama kita pernah mengenal istilah hidup sakinah kan? Sakinah, tapi kita tidak tahu apa itu sakinah. Yang kedua istiqomah, sudah biasa. Yang ketiga mutmainah. Yang keempat tu'maninah. Yang kelima amanah. Kan semua di belakang ya. Nah, kalau kelima-limanya itu tadi bisa kita raih, kita coba berusaha memohon pertolongan pada Allah, maka insya Allah kita akan ditempatkan tempat yang mulia baik di hidup bumi ini, insya Allah di akhirat juga ya. Itu sudah urusannya Allah, bukan urusan kita, tapi kita mencoba satu persatu dulu. Yang pertama sakinah ya, ini sakinah itu, kata-kata sakinah itu secara tertulis eksplisit ya, tercantum di dalam Al-Quran. Nanti bisa dilembari di dalam surat Al-Fat surat 48 ayat keempat itu ya. Itu di situ disebutkan walladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya, terjemahnya kurang lebih begini. Dialah Allah yang menurunkan rasa sakinah, ketenangan ya, itu ke dalam hati orang-orang mukmin. Insya Allah kita
termasuk ya, mudah-mudahan itu. Untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan mereka, keimanan mereka semakin teguh atas keimanan yang sudah mereka punyai. Oleh karena itu, iman kita itu semakin hari harusnya semakin ditingkatkan, dan yang bisa meningkatkan itu bukan kita, tapi Allah. Kita hanya memohon karena kita tidak tahu apa itu iman. Iman itu ya hanya keyakinan nanti ya. Tapi apa? Bagaimana caranya? Nah, berarti lihat dari ayat ini, kalau ibu-ibu punya rasa sakinah, tenang dirinya, itu adalah kurnia Allah. Pertanyaan saya, bisakah rasa sakinah itu kita cari? Halo? Tidak bisa. Itu adalah pemberian. Itu menyangkut masalah kelayakan. Paham ya? Itu. Kan banyak orang yang hidup tenang, damai, mencari jalan kan, macam-macam. Apa ke diskotik, akhirnya narkotik, kan gitu ya. Kan kita ingin mendapatkan rasa sakinah dari Allah itu tadi. Hadiah kan, maka tolong tauhid kita, iman kita itu dijaga. Nah, tadi di dalam mukadimah saya mengatakan umat Islam itu gagal di dalam memahami tentang ilahinya. Akhirnya Ka'bahnya disembah, ya, lautan disembah. Itu tidak mungkin dia akan dikasih, karena dia setelah salah menempatkan hati dirinya, ya. Dan milik Allah lah disipunu bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pengertian bala tentara itu di sini jangan seperti ABRI Pak ini, ya, tentara yang kemarin ditantang oleh Megawati ya, jenderal-jenderalnya sampai itu tentara, emangnya lu siapa katanya gitu ya. Lu sungguhan berani ini si Megawati ini, kendali ya. Nah, maka bala tentara di sini pengertiannya itu adalah harus pengerti kekuasaan gitu loh ya. Kan tentara itu di bawah satu komando kekuasaan. Itu. Nah, kita dalam terjemah sehari-hari, buktinya apa Pak? Kita yang tahu malaikat ya, utusan-utusan. Betul kan itu? Betulnya kalau untuk orang tanaman, tanam-tanaman itu adalah tentaranya Allah kan gitu ya. Karena kok bisa Pak Ika? Ayo nekokno tanduran urip ta. Nah, itu loh caranya. Itu matahari ini tadi tidak ada matahari, beku kita Bu. Ya. Pengertiannya seperti itu ya. Jangan pengertian tentara bawa pentungan itu ya, bawa gada. Dalam agama-agama pagan kan begitu. Itu. Nah, dengan kata lain, kenapa sampai ada teks ini keluar? Itu tadi. Kalau kita itu tadi, keimanan kita itu kita asah, kita asuh, kita tetapkan, kita luruskan, insya Allah kita akan didampingin tadi dengan apa namanya bantuan-bantuan dari Allah yang tidak nampak. Ya, salah satu diantaranya ketenangan hati itu. Gimana itu? Tadi rasa tenang itu gimana? Kan tidak bisa dilihat. Ya, tapi nampak pada ekspresi wajah. Ya, kalau ada orang yang selalu sedih, diajak omong meneng metotok aja ya. Disuruh senyum nggak bisa, itu sudah ekspresi orang ini sudah menunjukkan wajahnya, dari hatinya ada sesuatu yang tidak beres pada jiwanya. Jangan gitu ya, kita tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang datang ke sini adalah orang-orang penggembira. Nah, sehingga nanti pulang akan dikasih rasa sakinah, tenang hatinya. Kalau tidak tenang hatinya tidak sampai ke sini ya.
Sudah bisa diikutin? Itu. Nah, sehingga ayat tadi juga bisa dijadikan alat untuk diskusi dengan ilahi. Saya tidak mengatakan doa ya, nanti salah alamat. Tapi diskusi. Doa saya ganti dengan diskusi. Allah itu enak diajak diskusi. Ya. Nah, bagaimana diskusinya? Tadi ini kiat-kiatnya. Engkau yang berkata Tuhan, paham ya? Di dalam firman-Mu, dan aku ngimani firman-Mu dan aku mengimani Engkau. Dan karena Engkau yang berkata, aku pun meyakini karena Engkau tidak pernah ingkar janji, paham ya? Tidak pernah dusta. Gitu. Maka perkenankanlah aku dikasih rasa sakinah itu tadi. Lalu siapa yang bisa menenangkan hatiku ini kalau bukan Engkau sendiri yang turun tangan? Bukankah aku ini makhluk ciptaanmu? Halo? Bukan aku ini adalah Engkau jadikan itu atas kehendak-Mu, atas kreasimu. Dan aku pun firman-Mu loh Tuhan. Loh. Halo? Loh, kita itu firman-Nya Allah dalam bentuk wujud ini. Ini tadi firman dalam bentuk perkataan ya. Tapi kita ini firman Allah dalam bentuk fisik ini jasmani. Kau Pak Ika mengatakan begitu karena Allah mengatakan, aku kalau berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka aku mengatakan kun fayakun. Firman kan? Minum dulu pelan-pelan supaya meresap dulu ya. Untuk bisa meresap ini hanya mereka yang hatinya sakinah. Kalau tidak sakinah bingung HP, bingung macam-macam. Lalu bagaimana Tuhan aku bisa memahami firman-Firman-Mu kalau aku ini hidup di dalam kegelisahan? Maka tolong turunkanlah kekuatan dari sisimu. Enak ini tadi ya. Itu jadi alat diskusi. Ini maksudnya hati sakinah itu. Saya teruskan. Yang kedua ada istilah istiqomah ya. Istiqomah itu dalam pengertian syar'i Anda mempunyai prinsip hidup lumintu ya, tetap konsisten ya, itu istiqomah. Istiqomah itu bisa pengertiannya dua ya. Istiqomah, ada istiqomah di dalam kebenaran ya, ada istiqomah di dalam keburukan. Preman-preman itu istiqomah Bu, tapi dalam premanisme gitu ya, kan jadi luas. Jadi kata-kata istiqomah, jangan istiqomah itu selalu yang baik, enggak, yang buruk juga istiqomah ya. Dalam keburukannya kita minta pada Allah tentunya adalah istiqomah dalam kebaikan itu tadi. Nah, kata-kata istiqomah itu di Quran disebutkan secara eksplisit lagi. Jadi saya tidak mengada-ada, eksplisit itu secara tertulis. Ya, di dalam Quran ini gitu loh ya. Mungkin tidak pernah digali ya. Nanti yang lihat YouTube, coba pelan-pelan itu istiqomah. Oh, ini yang utama. Saya bacakan ya supaya validitasnya nyata. Nanti dilihat di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13 bisa dilihat. Innalladzina qalu rabbunallahu. Nah, barang siapa mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Allah, summastaqamu, dan dia tetap istiqomah, fala haufun alaihim, maka beri kabar berita kepada mereka itu jangan punya rasa takut, was-was, khawatir. Paham ya? Walahum yahzanun, dan beritahulah mereka bahwa mereka tidak perlu bersedih hati. Ibu sedih hati sekarang? Kalau sedih Bu, belum istiqomah. Kenapa? Karena tadi kalau Anda memiliki Tuhan yang benar, halo? Nah, berarti hati Anda sudah tergadaikan ya kepada ilahi.
Untuk apa? Tadi kan ngapain saya mikirin problem? Kalau Anda itu memiliki Tuhan, maka tidak ada masalah. Barang siapa tadi istiqomah, bahwa dirinya itu adalah milik Allah, dan dialah yang mengurusi kita, kamu jangan takut, jangan sedih. Di sini yang saya katakan, jangan pernah menakut-nakutin orang di dalam dakwah dengan neraka. Halo? Kan begitu ya. Kalau kamu berdosa begini, masukkan kamu disiksa oleh Allah, kamu itu tidak boleh. Kenapa? Allah tidak pernah menyiksa makhluk. YouTube saya, dan Allah tidak pernah memasukkan orang ke dalam neraka. Pilihannya sendiri. Ngerti nggak? Ya, dakwanya kan sudah salah kan? Nah, kan di Bima 1 gembira, enak. Nah, disinilah berlaku yang dinamakan itu tadi syafaatnya Allah. Ingat tuh syafaat Allah itu. Orang itu masukkan kepada surga itu karena kehendak Allah, syafaat. Karena kalau dihitung satu-satu, Bu, gak layak semua. Sungguhan, gak ada yang layak manusia itu. Kenapa saya katakan layak? Di dalam surga itu, Bu, bukan bidadarinya yang menarik. Halo? Bukan makanannya, bukan cuacanya. Di dalam surga itu, Bu, yaitu wajah ilahi yang akan nampak oleh kita. Pada saat kita melihat wajah ilahi di dalam surga, maka seluruh selain ilahi itu tidak nampak. Paham ya? Itulah wajah keabadian, wajah kedamaian, dan sebagainya. Nah, tadi, apa kita layak seperti itu ketemu pangeran yang kayak begitu itu? Halo. Oleh karena itu ada namanya syafaat Allah. Minta sekarang. Nah, jangan disesatkan lagi. Minta syafaatnya Rasul. Gak kanggo. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Ini saya katakan. Para nabi tidak akan bisa memberikan syafaat apa-apa di dalam akhirat. Halo. Makanya kan sekarang dipuji-puji supaya mendapatkan syafaatnya Nabi Isa. Syafaatnya milik Allah. Paham ya? Syafaatnya Nabi itu syafaatkan ampunan ya tadi. Pada saat Nabi hidup itu, mohon Tuhanku, Rasul, bantu aku. Alhamdulillah sampai kita ini tadi, kita masih mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan jejak kenabian itu kemudian menjadikan alasan. Nah kan gitu ya. Kita untuk mendapatkan syafaat Allah, bukan Muhammadnya, karena Nabi Muhammad pun akan ditanya. Isa itu menangis ditanya. Nabi Isa loh ditanya oleh Allah. Sungguh di Quran disampaikan itu. Apa benar, Isa Al-Masih, kamu minta disembah? Betul, anak buah nangis. Quran seperti itu, ya. Tidak ada seorang nabi pun yang minta dipuji. Kan akan dipertanya. Nabi Muhammad akan ditanya, apa sudah disampaikan seluruh risalah yang aku turunkan? Takut. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita itu tidak ada rasa khawatir karena kita sudah menaruh hati kita milik Allah. Itu maksudnya. Istiqomah, bertauhid terhadap Allah, jangan bergeser. Hanya engkau pengurus diriku, engkau pencipta diriku, engkaulah segala urusanku. Iya. Teruskan ya. Yang ketiga, mutmainnah. Mutmainnah di Quran ini disampaikan. Ada hubungannya orang yang mengatakan an-nafsul mutmainnah. Akhirnya orang-orang tasawuf masukkan itu adalah nafsu mutmainnah. Ya, itu. An-nafsul mutmainnah disebutkan. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Nah, kembali yang sudah mempunyai tadi sakinah, ini yang dipanggil adalah orang yang hatinya tenang, sakinah. Ini bukan orang beriman. Beriman juga banyak yang tidak
sakinah. Dia percaya Tuhan, tapi hatinya tidak tenang, tidak terpanggil dengan ayat ini. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembali ini bukan pulang dalam pengertian mati. Kembali kepada Tuhanmu. Segala urusan itu ya dalam kehidupan ini, kalau kembali pulang jelas ya kita. Tapi dalam kehidupannya kembalikan semua itu. Tadi kan sudah. Tadi yang kedua itu apa tadi? Istiqomah. Orang yang istiqomah selalu akan kembali kepada Allah dalam masalahnya. Itu danmu dengan hati yang ridho. Ya, dan akibatnya engkau akan diridhoi. Nah, hati yang ridho misalnya sekarang sakit. Jangan ngomel, Bu. Kalau Pak sakit kok enggak boleh ngomel, jangan. Tapi nikmatin. Kan sakit, Pak, betul. Kapan lagi menikmati sakit? Kalau tidak saatnya waktu kita sakit. Duh, angel kan? Nah, orang yang demikian ini dipanggil. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, menjadi hamba yang pilihan, tidak semua menjadi golongannya. Dan masuklah ke dalam surgaku. Sekarang, yang memasukkan surga itu kita atau Allah? Allah, itu maksudnya. Emangnya lu? Ya, tapi dengan persyaratan tadi. Punya sakinah di dalam hidupnya. Tetap istiqomah. Nah, ini yang terpanggil jiwa kita. Nafsul mutmainnah. Maka dipelihara itu. Jangan nafsu yang lainnya yang dipelihara, ngamuan. Nah, untuk sampai kepada tingkat mutmainnah itu ya sudah, sebetulnya Allah sudah akan memberikan jalan untuk pemelihara. Kan harus ada sebuah kondisi yang menyebabkan kita bisa begitu ya. Tadi misalnya kita menjadi dermawan ya. Itu dalam rangka itu supaya kita tidak bakhil. Paham ya? Tadi kita tawakal, ya sudahlah gitu. Waktunya pensiun ya saya terima, saya syukurin. Oh nggak kerja kok dapat duit ya Bu ya. Kita bisa beribadah, ibadah tadi baik ibadah yang khusus maupun ibadah seperti sekarang ini yang dinamakan bersilaturahim, bertebaran. Ini juga ibadah. Kita bersyukur terhadap semua, kita masih kasih kesehatan ya, dan kita ridho, sakinah, istiqomah, mutmainnah. Kan di dalam ayat semua ya ada, tapi tidak pernah sampaikan. Yang berikutnya adalah tu'maninah ya. Nah, tu'maninah itu adalah perasaan merasa aman ya, aman. Itu tadi kedamaian batin itu. Batinnya bukan tenang tapi damai, peace gitu ya. Keyakinan itu kepada dalam segala hidup ini tadi. Nah, tu'maninah ini di dalam Quran sebetulnya disampaikan di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28 ya, nanti boleh dilihat ya. Jadi saya Quran, bukan hadis, bukan katanya ulama, bukan katanya ustadz, tapi firmannya Allah. Validitasnya jelas, ya, sahih. Disebutkan di situ, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, gitulah. Orang-orang, sungguh orang-orang yang beriman dan hatinya itu selalu mengingat Allah. Berzikir itu artinya ingat, bukan Allah, tidak, ingat ya. Zikir itu ingat. Anda minum, makanya kenapa setiap makan minum kita disuruh ada bacaan. Pada dasarnya bukan pada bacaannya, ingat enggak gitu ya, bahwa yang ngasih air itu yang membuat adalah Allah, bahwa kita 80% terdiri dari air. Itu sebetulnya ya. Dengan kayak demikian itu ya, hati mereka menjadi
tenang itu. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Maka hanya dengan banyak mengingat Allah itu hati menjadi tentram, tenang itu tadi. Kan ingin seperti itu. Ini di dalam Quran itu. Kita sebagai orang yang beriman harusnya mengambil ini sebagai sebuah pedoman hidup, ya, jati diri kita. Berbeda dengan yang lain. Tenang saja. Nah, khusus yang ke ini tadi yang tumakninah, di dalam praktek seharian tumakninah itu bisa dilakukan di dalam gerak-gerak sholat itu, ya. Makanya yang tumakninah sholatnya itu khususnya pada ruku dan sujud itu. Jangan cepat-cepat sampai Rasul kalau kamu sujud, jangan cepat mengangkat seperti burung, cek 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 cek, tapi rasakan, ya, itu tadi. Itu juga tenang, jangan tolak-tolak. Itu seperti rusa, lihat kanan, lihat kiri, jadi binatang kalian, ya. Gitu tadi. Atau sujudnya ini seperti sujud anjing, jangan. Tumakninah, menyangkut gerak dan mengatur bacaannya. Di mana letaknya coba? Enak, Bu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Itu, ya, maha suci Engkau Tuhanku. Hanya Engkau Rabbku dan Engkaulah zat yang maha terpuji. Baru ditutup Allahumma gfirli. Dengan kemahasucian dan keterpujian Engkau itulah, maka perkenankan aku dimaafkan, dibersihkan dari semua dosaku. Sehingga satu bacaan saja sudah lama karena diresapi. Itu namanya tumakninah. Sudah 4. Yang kelima adalah amanah. Terakhir, ya. Amanah itu artinya adalah barang titipan. Halo, barang titipan, amanah itu. Jadi ada 2, bisa barang titipan manusia, makhluk, atau titipannya Allah. Itu pengertian amanah, ya, itu tadi. Misalnya satu contoh, presiden itu harus amanah. Halo, karena dipercaya oleh rakyat, dititipin negara. Negara Indonesia ini 280 juta penduduknya. Halo. 280 juta. Dan besar. Kan negara besar. Utangnya banyak. Ya, kita ini dikasih amanah oleh Allah. Ya. Selain saya dikasih amanah oleh mertua saya, istri saya. Wis tak rapik no, kan amanah. Nah itu. Nah kita ini dikasih amanah, Bu, oleh Allah. Salah satu di amanahnya adalah badan diri Anda semua. Tadi saya katakan, saya dan Anda ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Betul-betul nanti pulang. Berkaca, Bu. Berkaca di depan kaca. Masa aku milik Allah, ya? Gitu. Padahal Allah itu kreatif. Padahal Allah itu senang, gembira. Kok wajahku selalu sedih, nangisan? Tidak. Ya, aku adalah milik Allah. Karena milik Allah, kita dikasih amanah, dijaga dong. Fisik kita, mental kita, pikiran kita, sistem sosial kita, supaya kita hidup bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang dengan itulah kita otomatis telah membangun hidup bahagia di akhirat. Bukan Allah, tapi kita. Karena apa? Kita sudah dikasih amanah. Ya, tergantung kamu. Mau nggak amanah itu dijaga? Selama kita menjaga amanah, yaitu jiwa dan raga kita itu, sesuaikan dengan yang memiliki diri kita ini, insya Allah kita itu termasuk orang-orang amanah itu tadi. Manusia yang layak, ya, untuk mendapatkan ini di dalam Quran disebutkan. Ini dalam Quran, ya, nanti surat Al-Mu'minun,
Surat 23 ayat 8 ke bawah. Apa bonusnya kalau kita bisa menjaga diri kita? Ini milik Allah. Jangan disakiti, Bu, ya. Dan sungguh beruntung ya orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Paham ya? Beruntung. Surat ke-23 ayat 8. Kemudian untuk menjaga amanah itu dia memegang teguhnya lewat apa? Serta orang yang memelihara sholatnya. Kenapa? Untuk berkomunikasi dengan ilahi. Bukan mencari pahala. Untuk berdialog. Ya. Itu. Mereka lah. Itulah yang akan mewarisi. Loh. Akan diwariskan oleh Allah. Ya. Itu. Apa yang diwariskan? Di ayat 11-nya. Yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ingin ibu kekal di dalam Firdaus itu kan? Ya, maka tolong jaga amanah. Khususnya adalah diri kita ini sendiri. Kalau kita sudah bisa menjaga amanah miliknya Allah itu, maka amanah keluarga. Paham ya? Itu tadi. Kita kan berkeluarga. Suami, istri, anak, dijaga mereka, ya. Sebagai amat, anak-anak kita kan titipan dari Allah, kan bukan punya kita. Nah, kamu, alhamdulillah, gitu, punya anak 5, tak bina, kasih sayang, dikasihkan, pendidikan dikasihkan, sudah selesai, bukan urusan kita. Kalau sudah dia berkeluarga, itu bukan urusan kita, Bapak. Itu kembalikan kepada Allah. Sudah hanya titik ini aku bisa mengantar mereka. Amanah sudah aku lakukan. Sekarang mereka sudah besar. Mereka sudah tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Aku kembalikan kepada engkau. Paham ya? Karena engkau lah sebaik-baik pemelihara mereka. Sehingga problem-problem mereka itu tadi, kan mesti orang ada problem. Bukan kita tampung. Agar supaya kita sampai ke tempat yang namanya makoman mahmudah, tempat terpuji. Ini bukan di hadis, akan tetapi di Quran. Di mana tempat ini tadi ditulis lagi secara eksplisit, secara detail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam. Nah, sebagian kan tidak seluruh malam. Kalau sebagian terserah Anda pilih. Sepertiganya, seperduanya, 2/3-nya. Tapi bukan seluruh malam. Hendaknya kamu melakukan sholat tahajud. Paham ya? Itu tadi. Ya. Sebagai sebuah ibadah tambahan untuk kamu. Nah, kalau Anda belajar fikih, maka tahajud itu menjadi sunnah. Kalau sunnah, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Banyak tidak apa-apanya. Lalu, banyak tidak dilakukan. Paham ya? Itu tadi. Nah, kalau Allah ngendikan seperti itu sebagai sebuah tambahan untuk kamu, berarti akan ditambah pada kita. Paham ya? Apa tambahannya? Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Engkau yang berjanji. Halo? Engkau yang mengakhiri, Tuhan. Perkenankan aku menjadi salah seorang hamba yang bisa menegakkan kalimat-Mu ini. Sehingga pada saat kita sholat malam tahajud itu tadi, bukan bangga, saya sudah bertahajud. Jadi pada saat Anda bertahajud itu, bukan kehendak kita. Halo? Tapi kehendak Allah. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Buktinya bisa bangun. Tuh, Al-Isra, surat 7, ayat 17 ayat 79. Nah, bagi mereka yang belum melaksanakan, coba ambil ini sebagai sebuah aplikasi. Nah, atas dasar semua itu ada 5 kan? Maka mari kita tutup
pertemuan kita dengan permohonan kepada Allah dengan ayat ke-80, 81, 82-nya daripada surat itu ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wahridni mukhraja sidqi waj'ali min ladunka sultanan nasyara. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, perkenankah kami semua yang hadir di tempat ini dan mereka yang mendengarkan YouTube ini ya, dimasukkan ke dalam tempat yang benar ya, dan dikeluarkan pula pada tempat keluar yang benar, dan berikanlah Tuhanku kepada kami ini dari sisimu langsung kekuasaan yang dapat menolong diriku. Jal haqqu wa jaqal batilu innal batila kana zahuqa. Engkau berkata bahwa apabila kebenaran itu telah datang, maka kebatilan itu pasti lenyap. Sungguh Tuhanku, yang batil itu lenyap oleh kebenaran dari sisimu. Maka seluruh kebatilan yang mendatangi diriku itu jauhkan sejauh-jauhnya, seperti jauh timur dan barat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini tadi diberkahi oleh Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.